Halo saudara, kita jumpa lagi dalam channel yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini kita tetap pada konsistensi kita sebagai rakyat Indonesia atau orang awam dalam menghadapi pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden 2024. Setiap pandangan kita di sini adalah pandangan masyarakat awam yang mencermati setiap perkembangan sehingga pada tanggal 14 Februari 2024 mempunyai kepastian pasangan calon mana yang dicoblos. Oke, perkembangan kita sampai pada titik ini adalah akan membahas tentang kontestasi presiden dari segi cerita atau fiksi atau sastra yang mempunyai kaedah-kaedah penulisan. Kaedah-kaedah penulisan berdasar penceritaan, berdasar bahasa, berdasar isi, berdasar muatan moral, dan berdasar keutuhan cerita. Jadi ada teknik untuk menulis yang baik di dalam penulisan fiksi, sastra, baik itu novel maupun cerita pendek. Bahkan juga bisa puisi, namun puisi akan ada tambahan lagi kriteria yang lain. Nah, di sini kita membatasi pada segi penceritaan di dalam sastra prosa, di mana di sini kita mengenal ada teknik penceritaan. Yang pertama itu, mengapa teknik penceritaan? Karena di sini kita menggunakan media bahasa. Dalam bahasa itu ada teknik untuk bercerita yang baik, yang menarik, yang mempunyai berbagai macam metode, namun ada unsur kebaruan yang selalu dieksplorasi sehingga itu merupakan satu karya sastra yang bagus, yang tidak sekedar pengulangan. Yang kedua, dari segi bahasa. Selain teknik bercerita, ada segi bahasa. Oleh karena apa? Ini adalah seni yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Sehingga di sini penguasaan bahasa, baik itu tata bahasa maupun ejaan, maupun gramatikal yang lain, maupun unsur-unsur yang ada dalam bahasa, itu yang dipermasalahkan. Yang ketiga adalah dari segi isi. Isi ini bisa berupa tema, bisa berupa gagasan yang baru yang tidak pernah diungkap sebelumnya. Sebagai syarat untuk karya sastra yang advance, yang tidak sekedar pengulangan dari masa-masa yang lalu. Lantas dari segi filosofi, ini sebetulnya masuk dari bagian isi itu. Tetapi ini kita di sini pada konten ini kita tekankan sendiri. Dari filosofi itu ada suatu kaitan yang sangat penting terhadap hakikat segala sesuatu dalam segala hal yang kita pikirkan, yang kita renungkan untuk menjadi meraih kebijaksanaan. Oleh karena filsafat adalah artinya pencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan, filosofia, cinta kebijaksanaan. Dan yang keempat, yang selanjutnya adalah berapa tadi ya? Yang selanjutnya sesudah teknik, bahasa, isi, filsafat, yang keempat. Yang sekarang kelima, moralitas. Moralitas ini sebetulnya dekat dengan filsafat, tapi ini kita tekankan yang lain lagi. Oleh karena filsafat bisa masuk pada teknik-teknik yang pencarian eksplorasi yang betul-betul orisinal di dalam berpikir, di dalam pencarian kebijaksanaan. Sedangkan moralitas adalah moralitas umum
yang bersifat universal, yang dimiliki oleh semua manusia tanpa pandang bulu. Karena moralitas seperti dalam pembahasan kita sebelumnya, ya, kita kenal ada tahun 65-an, kita mengenal ada perhara budaya, di mana ada nilai-nilai kemanusiaan yang dengan dua basis yang berbeda atau saling bertentangan. Yang satu berdasar kepada perjuangan kelas, dan yang kedua berdasar kepada nilai-nilai universal. Humanisme universal. Yang kita sudah tahu bagaimana petanya selanjutnya. Nah, di sini saudara-saudara, dari 5 hal yang diungkapkan sebagai kriteria dalam sastra tadi, ditambah satu lagi, yaitu 6. Yaitu tentang keutuhan penceritaan. Sebagai suatu bangunan cerita, kita mempunyai suatu tanggung jawab untuk menyajikan semuanya itu di dalam satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah, tidak terpreteli, tidak terfragmentasi, tidak tersegmen-segmen, tapi sebagai suatu karya seni, novel, cerpen, prosa, bahkan juga puisi, ada nilai estetika yang bernama keutuhan. Semua yang tadi mempunyai estetikanya sendiri. Dari segi penulisan, dari segi bahasa, dari segi isi, tema, dari segi filsafat, dari segi moral, dan yang sekarang dari segi keutuhan penceritaan yang kompak. Sehingga itu merupakan suatu bangunan yang dapat dilihat secara pasti bentuknya, forma. Itulah saudara, sekarang kita bandingkan dengan carut-marut politik pada saat ini. Kita secara strukturalis dapat membandingkannya dengan begitu mudah. Bahwasanya dalam politik ada juga yang disebut teknik berpolitik yang baik. Kita melihat bagaimana unsur kecerdikan, unsur siasat, unsur taktik, unsur gagasan, unsur persuasif, unsur komunikasi, unsur dia punya suatu kerjasama dengan yang lain, namun pada saat yang berbeda dengan cepat dia dapat berubah haluan, berubah posisi, berubah pandangan, berubah jagoan, berubah dukungan, berubah koalisi. Walaupun sebetulnya dia adalah anggota partai yang lama, dengan mudah dia berubah pada partai yang lain atau mendukung koalisi yang lain. Dengan mudah dapat dibaca oleh pembaca awam masyarakat bagaimana sebetulnya dia mendukung pada siapa. Seseorang yang berpengaruh, yang mempunyai efek ekor jas, yang dapat menggait begitu banyak pendukung yang ikut mencoblos sehingga elektabilitasnya berpengaruh pada elektabilitas partai yang mengusungnya, ini mempunyai suatu keistimewaan. Dan ini kalau dalam sastra akan berpengaruh pada teknik penceritaan, bagaimana dia yang dulu betul-betul setia pada partainya dan diusung oleh partainya, mulai dari wali kota, mulai dari gubernur, sampai menjadi presiden. Nah, bahkan juga anaknya dapat diusung juga, bahkan menantunya. Ini ada teknik-teknik penceritaannya, tidak sekedar kronologis seperti yang sudah kita tahu, tekniknya macam-macam. Bahkan teknik dia di dalam berpolitik pun juga macam-macam. Dan sesuatu yang tidak terduga pada mulanya dengan penuh pemujaan dan penuh dukungan, loyalitas, dan sentimen positif. Semuanya tertuju kepadanya. Dan percaya betul dia akan betul-betul menjadi pewujud harapan semua rakyat yang memujanya. Namun di ujungnya ternyata menimbulkan suatu kejutan yang tidak diduga dan terjadilah hal-hal yang
selanjutnya bisa berlawanan, bahkan kembali atau balik kucing dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa terjadi. Di sini membutuhkan teknik penceritaan yang baik. Apakah politiknya memang betul-betul mahir seperti itu, sehingga menimbulkan suatu ekses yang tidak diduga, ada kejutan, suspense. Semua teknik-teknik itu akan membuat kita dapat menilai betul-betul bagus tekniknya. Apakah hanya menyandarkan kepada teknik berpolitik, mengutamakan politik, atau mengutamakan hukum, atau mengutamakan etika, atau mengutamakan moralitas, semuanya dapat dinilai. Dalam teknik itu yang pasti berbagai cara dapat membentuk suatu tindakan politik. Nah, kalau dari segi nilai politik akan dapat dinilai besarannya atau kualitasnya dia melakukan semuanya itu. Yang kedua adalah tentang dari kaidah berpolitik sendiri. Apakah politik itu hanya sekedar politik saja? Apakah dia hanya sekedar alat media untuk mencapai kekuasaan saja? Ini dapat dinilai juga. Sesungguhnya politik itu mempunyai nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai etika, keluhuran, dan menghargai sesama manusia. Apakah itu demikian? Nah, di sini ada yang disebut sebagai bahasa. Di dalam sastra itu tadi. Bahasanya apa yang dia pakai? Bahasa hukumkah? Bahasa politik semata-mata kah? Atau bahasa etika kah? Atau bahasa moralitas? Akan ketahuan keindahan berbahasanya. Bukan hanya sekedar bahasa yang bersifat verbal, yang tertulis maupun yang lisan. Tetapi ada bahasa-bahasa lain yang dapat diketahui. Bagaimana ketulusan hatinya, bagaimana dia betul-betul memakai politik ini secara elegan sehingga dia dapat mewujudkan suatu kejujuran di situ. Di sini akan ada nilai dari bahasa yang dipakai dia. Sehingga walaupun orang yang tidak tahu apa-apa seperti orang awam ini dapat meraba dengan hati nuraninya. Sebetulnya bahasa dia apa? Nah, yang ketiga adalah tentang filsafat. Filsafatnya adalah kedalaman dia berpikir untuk mencapai kebijaksanaan itu bagaimana? Apakah di dalam berpolitik ini hanya sekedar untuk meraih kekuasaan dan kehebatan, kekuatannya di dalam mencapai elektabilitas, atau ada nilai-nilai luhur yang dia perjuangkan? Tidak cukup di dalam politik itu hanya untuk meraih gold, uang, kejayaan, kekayaan, tetapi juga membutuhkan glory, kemuliaan, nama masyhur, dan lain sebagainya. Demikian juga yang akhirnya perlu dipertimbangkan adalah soal gospel, nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan ini ada dalam filsafat dan ada di dalam moralitas. Nah, secara keseluruhan orang pun akhirnya dapat menilai sebetulnya dia itu berpolitik untuk apa? Untuk apa?